baru nanti. Tujuan kita sekarang ini adalah melakukan recovery dari ekonomi kita. Ya. Itu aja, Sab. Jadi jawabnya susah nih, Pak. Jawabnya susah nih, Pak. Jadi jawabnya susah nih, si kakak nih nanyanya susah pisan. Tapi aku bilang emang Pak Hidayat, saya kan jadi bankir ikut 3 kali krisis sebenarnya. Krisis ekonomi dunia ya, 98 yang waktu zamannya Pak Harto yang lead to social crisis sama political crisis juga. Kemudian di 2008 ya, itu global economic crisis lebih besar dari 98 sebenarnya, cuma di Indonesia dampaknya nggak terlalu besar, sama 2013. Dan I'm in the middle of it, karena memang ketiga krisis ekonomi itu disebabkan oleh krisis keuangan. 98 karena kita pinjaman luar negeri terlalu besar, jadi ada masalah foreign exchange. 2008 gara-gara ada masalah mortgage di Amerika, jadi ada global US dollar liquidity crisis. 2013 ada taper tantrum, ya, penarikan lagi. Tapi tiga-tiganya keuangan, Pak. Awal mulanya. Jadi waktu ini terjadi, saya diajak diskusi sama Ibu Menkeu. Saya bilang, Bu Menkeu, yang kita mesti hati-hati, global economic crisis ini penyebabnya beda dengan yang 3 sebelumnya, yang kita alami, yang kita tahu bikin policy response-nya gimana, dan kita masih ingat. Ini beda, karena bukan keuangan awal mulanya kesehatan. Jadi harus diberesin itu di sektor kesehatannya dulu. Nggak mungkin tuh ekonominya akan recover kalau orang tidak merasa aman untuk keluar. Jadi saya bilangnya gini, kenapa sih sektor kesehatan bisa saking hancurnya kayak gini? Ya karena sektor kesehatannya harus direspons dengan lockdown. Unfortunately, dimanapun di dunia, ekonomi itu masih berbasis kontak fisik. Sehebat-hebatnya apapun yang namanya Tokopedia atau virtual e-commerce, nggak akan bisa nyaingin volume perdagangan di mall sama di pasar gitu. Jadi perdagangan elektronik itu belum kecil sekali dibandingkan di pasar. Sehebat apapun pendidikan melalui Zoom belum bisa sebagus misalnya pendidikan langsung di sekolah atau di kampus. Seberapa pun efektifnya pemerintahan dilakukan melalui digital, belum bisa seefisien pemerintahan dilakukan di sini. Jadi memang ya harus selesai dulu urusan kesehatannya agar orang nggak rasa takut. Ini masalah kan orang rasa takut, dia nggak rasa aman untuk dia bisa keluar. Nah itu yang harus diberesin, Pak. Nah sekarang Bapak nanya, bisa balik nggak ini? Itu tadi Pak Hidayat, kalau ditanya, aku nggak tahu juga. Ya aku hanya bisa janji, aku janji balik, ya aku nggak tahu mampu apa enggak. Ya tapi ya aku janji. I will work as transparent, as candid as I can. Yang nomor 2, I will definitely work like hell. Itu aku bisa janji. Mudah-mudahan insya Allah kalau doanya kuat, ini bisa kejadian. Ya, karena kalau nggak kejadian berat sekali, aku ngerti. Tapi memang kita butuh sekali, dukungan teman-teman, karena ini kalau saya sih ngeliatnya terlalu besar buat saya kerjakan sendiri, ya terlalu besar bahkan saya. Kalau misalnya vaksinasi selesai pun Pak Hidayat, ini belum, saya bukannya mau menakut-nakuti ya. Apakah ini pasti akan beres Pak Hidayat? Belum ada contohnya. Mungkin ini akan beres, tapi WHO bilang strateginya 4: testing, tracing, diagnostic, therapeutics di pengobatan, di vaksin, dan perbaikan primary healthcare seperti yang Pak Gubernur bilang. 4 itu harus dilakukan sekaligus. Dan saya bisa bilang contohnya Cina Pak Hidayat, tanpa vaksin mereka recover. Jadi emang kalau buat saya ditanya mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah perubahan perilaku, kemudian mekanisme testing, tracing yang baik. Unfortunately Indonesia nggak disiplin masyarakat. Kalau Indonesia disiplin masyarakatnya, ini bisa. Nah Indonesia tuh baru bisa disiplin kalau mereka bisa ngikuti apa kata pemimpinnya. Mudah-mudahan kali ini kita bisa mengajak seluruh warga kita untuk bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan yang baru untuk ya demi kita bersama. Mungkin itu Pak Hidayat, jadi mohon maaf kalau nggak bisa memuaskan karena memang mampunya juga segitu. Tapi saya benar-benar kali ini mohon pamit karena itu Kepala Dinas Kesehatan termasuk dari Jawa Barat udah nunggu.
Jadi saya terima kasih kakak-kakak, teman-teman dari Jawa Barat, sebagai orang yang lahir di Bogor, bapaknya orang Garut, istri saya tuh orang Batak sama Kuningan, jadi saya bangga sama Jawa Barat. Saya sekolah di Bandung dan saya rindu juga untuk datang ke Bandung kembali, ditraktir sama Pak Gubernur di tempat kediamannya yang megah di Gedung Sate, dekat rumah mertua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang Adinkes ya di sini ya Pak. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya tadi Pak Hidayat, nanti kita akan diskusi soal ekonomi karena begitu banyak juga teman-teman ingin mendengar banyak masukan dari Pak Hidayat. Sedikit latar belakang saja, pada waktu Komite Pemulihan Ekonomi Daerah menghadap Pak Budi Gunadi selaku Ketua Harian Pemulihan Ekonomi Nasional, dari situ sudah jelas jawabannya bahwa kesehatan duluan baru bisa ekonomi ikut menyusul. Dan tiba-tiba beliau menjabat jadi Menteri Kesehatan, makin meyakinkan bahwa kita berharap Pak Budi bisa menyelesaikan PR-PR yang sangat berat. Kang Emil, masyarakat Jawa Barat yang hadir di sini dan masyarakat pada umumnya ingin mengetahui pandangan dan rencana-rencana besar tentang vaksin di Jawa Barat. Silakan ya, Kang Emil. Ya, ini Kang izin, saya juga ada agenda lagi, jadi saya akan paparkan. Saya kira mungkin saya tidak bisa mengikuti diskusi, nanti dirangkum bisa disampaikan ke saya. Oke, saya mau sharing slide, Kang Ipong dan kawan-kawan. Mangga. Bisa dimulai. Jadi, alhamdulillah vaksinasi sudah dimulai di 7 daerah. Hari Jumat besok, sisanya seluruh daerah di Jawa Barat sudah akan di-drop vaksin, dosis vaksin oleh pemerintah pusat. Sementara pembagian kerjanya adalah pemerintah pusat yang mengatur siapa yang divaksin. Oleh karena itu, keputusan datanya by name by address ada di pemerintah pusat. Pemerintah provinsi mengkoordinasikan kota kabupaten, memastikan kelancaran, dan eksekusinya ada di wilayah kota kabupaten. Nah, tujuan vaksinasi yang utama kita mendoakan seperti harapan dari Pak Omhi, yaitu bisa menurunkan kesakitan kematian COVID ini secara masif di slide kedua, ya. Tapi karena tidak mungkin menyuntik seluruh warga, kita berharap 70% warga Indonesia atau 70% warga Jawa Barat itu cukup untuk menghasilkan kekebalan masyarakat atau herd immunity, di mana 70% nanti melindungi yang 30%. Nah, tidak semua memang bisa divaksin. Orang yang banyak sakit, tadi darah tinggi ternyata banyak sekali. Kemarin juga di Hasan Sadikin itu dari total yang ditargetkan sekitar 60 sehari itu, yang tokoh-tokoh 15 gagal, Kang Ipong, rata-rata darah tinggi di atas 140. Bahkan Pak Wagub harus nunggu 3 jam. Karena kalau Pak darah tingginya stres aja gitu, ditonton masyarakat, ternyata tensinya nggak turun-turun. Setelah agak tenang, ternyata bisa. Jadi nggak semua darah tinggi karena faktor penyakit, tapi kadang-kadang situasi. Kemudian nomor 4-nya harapan Pak Hi tadi ada di sana, sehingga sosial ekonomi bisa normal. Saya sedang bertekad Om Hi agar kalau lihat dari kapasitas, kita ini butuhnya 15 bulan, Pak, untuk menyelesaikan vaksinasi. Menurut saya kelamaan. Jadi saya lagi men-challenge Jawa Barat, kalau vaksin dari Pak Budinya ada, saya pinginnya 6 bulan aja, Pak. Tapi syarat 6 bulan itu berat, Pak. Karena tempat penyuntikan puskesmas rumah sakit hanya ada 1.100. Itu untuk 15 bulan. Kalau mau 6 bulan, saya harus minimal naikin jumlah tempat penyuntikan. Oleh karena itu saya butuh gedung bulu tangkis, gedung negara, gedung TNI, Polri yang bisa dikonversi sebagai tempat penyuntikan. Kalau mau 15 bulan yang berdampak pada ekonomi bisa menjadi 6 bulan, Pak. Itu salah satu yang sedang kami skenariokan, termasuk penyuntikannya. Kami sekarang punya 11.000 vaksinator istilahnya. Kalau mau 6 bulan saya butuh 40.000. Jadi very challenging, tapi mohon doanya kami sedang ikhtiarkan. Kemudian berikutnya, slide berikut, mohon izin. Nah, kita sedang fokus di usia yang 18-59, tapi yang lansia itu ada, Pak. Jadi jangan khawatir. Ini hanya
kalau dipilih yang tanpa harus ada rekom dokter yang saya tahu di usia ini. Tapi para lansia itu nanti ada, jadi kalau Om Hin mau itu ada nanti di tahap berikut, hanya harus dicek kondisinya tadi, ya karena ibu hamil atau orang yang sudah kena COVID itu termasuk yang tidak disuntik vaksin lah kira-kira begitu. Nah itu baru yang sisa-sisanya. Nah berikutnya prinsip dari pelaksanaan ini kita lakukan di fasilitas kesehatan. Kemudian Pak ada yang nanya gratis nggak Pak Gubernur? Nah gratis Pak. Tapi kalau menengah atas mau ikutan gratis dia harus ikut jadwal Pak. Jadi bisa kebagian Agustus, kebagian September kelamaan. Makanya saya setuju aspirasi dari kelompok bisnis boleh duluan tapi bayar dengan tempat dan prasarana yang ditentukan. Jadi istilahnya itu kalau mau ambil gratis bisa tapi ikut antrian dengan lain-lain, tapi kalau mau beda sendiri ingin duluan tentu ada konsekuensi kok. Saya kira itu adil ya, mereka yang mau kita fasilitasi, tapi yang ingin gratisan tentu harus ikut jadwal yang memang penuh keterbatasan gitu. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, di Jawa Barat ada 4 proses yang sekarang terus dilakukan. Kami melatih relawan untuk menyuntikan vaksin. Kemarin aja rame yang disuntik ke Pak Jokowi katanya dianggap kurang pas karena sudutnya tidak 90 derajat dan lain-lain. Nah inilah pentingnya nanti pelatihan-pelatihan untuk memastikan ini benar. Kemudian simulasi terus kami lakukan supaya lancar, termasuk usulan kami Pak agar data-data siapa yang disuntik bisa diurus oleh daerah. Sekarang itu siapa yang disuntik diaturnya pusat Pak. Jadi kalau mereka nggak datang tuh kita nggak bisa ngelacak. Kayak kemarin jatah 10 yang datang 5, terus 5-nya kemana susah. Apa karena telat, nggak mau, kurang ongkos. Nah ini saya tidak terlalu meyakini sentralisasi ini akan mempercepat proses ini Pak. Saya lebih percaya desentralisasi. Serahkan aja ke daerah, nanti daerah yang ngatur, daerah yang punya data. Kalau nggak datang kita datengin atau kita geser ke daerah yang lebih butuh. Nah ini masalah vaksin saya terus sampaikan ke Pak Budi. Pak Budi Sadikin sampaikan bahwa tidak semua sesiap Jawa Barat alasannya itu. Jadi solusinya adalah Jawa Barat kirim surat menyatakan siap ngurus sendiri. Nanti diakses, kalau iya berarti manajemen tidak usah nunggu Menkes yang harus ngurus Republik. Biar Gubernur Jabar aja yang atur khusus Jawa Barat, insya Allah bisa Pak. Kemudian SK-SK sudah saya siapkan dan distribusi vaksin sedang kami perbanyak gudang-gudang. Saya juga mohon infonya kepada pebisnis kalau ada gudang yang bisa dipinjam, karena dengan cuman 1,9 juta vaksin aja banyak daerah yang kewalahan. Mudah-mudahan Jawa Barat tidak terjadi pada saat puluhan juta vaksin nanti hadir. Kemudian berikut, ini di berikut nomor 7. Nah, kemudian Jawa Barat 70%-nya itu kurang lebih 36 juta Pak Ipong ya, yang akan disuntikan. Di situ terlihat di data kelompok lansia juga ada, tapi didahulukan 194.000 tenaga kesehatan. Kemudian berikut vaksin yang akan disuntikan di Jawa Barat tentunya mengikuti distribusi pusat, yaitu Sinovac yang impor langsung, Pak. Hanya beda warna dari botolnya lah. Nanti Sinovac yang buatan Bio Farma yang saya jadi relawan itu yang akan mendominasi penyuntikan untuk Jawa Barat. Sisanya adalah merek-merek lain yang tadi disampaikan oleh Pak Budi Sadikin. Jadi jangan kaget nanti vaksinnya mereknya lain-lain seperti mobil, kira-kira begitu. Ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Sinovac impor, ada Sinovac Bio Farma, dan seterusnya. Kemudian di Jawa Barat kami sudah melatih dan sudah siap hampir 1.100-an puskesmas dan beberapa rumah sakit. Tapi setelah kami hitung, Pak Ipong, ini sanggupnya angka ini untuk 15 bulan, Pak. Pertanyaannya 15 bulan ekonominya bisa
bisa bertahan tidak gitu ya, menunggu kira-kira begitu. Makanya saya menantang diri sendiri 6 bulan, itu pun jangan sampai Jawa Barat siap 6 bulan ternyata vaksinnya nggak ada gitu. Jadi ini saya butuh komitmen juga dari Pak Menteri. Kemudian di Januari ini akan dilatih 9.000 penyuntik, Pak, sehingga total ada 11.000 dengan yang sudah ada. Mudah-mudahan dan sama juga Pak Ipong, ini sudah kami hitung secara matematika ini untuk 15 bulan pekerjaan. Tapi kalau mau 6 bulan saya harus sampai 30 ribuan tadi. Jadi kami sedang hitung juga. Vaksin sudah dilaksanakan di 7 daerah, banyak plus minusnya. Evaluasinya buat Pak Kusnandi, satu, nakes saja banyak yang nggak datang Pak Ipong, ya. Jadi kami sedang meneliti nggak datangnya itu korban hoax yang tidak mau atau dia kesulitan teknis. Kami nggak paham karena datanya kami nggak punya, itu karena domain pusat. Nah inilah yang mau saya urai dulu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian ruang penyimpanan juga sudah ada semua, sementara Jawa Barat menyewa di Bispak punya Ciputra di Kopo, lain-lain sudah lengkap. Dan saya juga baru belajar tiap merek ternyata suhunya beda-beda. Kalau merek Sinovac harus disimpan di 28 derajat, kalau Moderna minus 20, Pfizer minus 70. Kami khawatir di pengangkutan ya antara Bandung Tasik ke Puskesmas, ini sedang kita simulasikan jangan terjadi panas di perjalanan lah, kira-kira begitu. Kemudian tetap, nah ini yang penting saya sampaikan ke semuanya. Saya kan relawan vaksin, Pak. Jadi suntikan pertama itu hanya pengkondisian, Pak Ipong, ya, pengkondisian. Jadi belum ada manfaatnya, baru pengkondisian. Suntikan kedua baru perangsangan, ibaratnya gitu. Nah perangsangan ini juga butuh waktu berminggu-minggu. Jadi menurut Profesor Kusnandi di tubuh relawan seperti saya, kekebalan itu baru muncul 3 bulan. 3 bulan sejak penyuntikan kedua. Jadi bisa saja setelah disuntik 1-2, belum sampai 3 bulan dia kena COVID karena antibodinya belum 90%. Seperti yang saya punya karena sudah melewati 3 bulan. Nah ini edukasi ini harus penting supaya nggak euforia kali Pong merasa sudah disuntik sekali 2 kali terus langsung euforia, buka masker, kerumunan, bikin acara, terus akhirnya kena COVID lagi lah kira-kira begitu. Kemudian kita juga menyiapkan aturan-aturan terkait kewajiban vaksin sesuai undang-undang, karena situasinya darurat, sebenarnya yang menolak itu bisa kena sanksi dan lain-lain, tapi kita sekarang sedang proses edukasi untuk memastikan semuanya sukarela dulu lah, nggak pakai represif dengan persuasif. Saya kira itu persiapan Jawa Barat, jadi kita komit pengennya bisa lebih cepat dari target 15 bulan, supaya ekonomi yang Pak tadi khawatirkan Jawa Barat bisa lebih dulu, tapi karena ada pembagian tugas tentunya nggak semuanya bisa kita kendalikan. Saya kira itu Pak Ipong kesiapan Jawa Barat, mudah-mudahan 2021 tahun pulih pandemi dan tahun pulih ekonomi. Atur nuhun, selamat malam. Terima kasih Kang Emil. Pertama, terima kasih Kang Emil sudah mau menjadi teladan bagi kita semua, menjadi relawan vaksin dari 1620, termasuk keluarga saya juga jadi relawan vaksin, dan saya juga melihat setiap hari bagaimana perkembangan keluarga saya di dalam itu, dan sangat baik. Nah, kita akan mendengar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat ya. Pak Hidayat tentunya dengan pengalamannya sebagai seorang pengusaha dan juga pernah menjadi pejabat negara, tentunya bisa melihat situasi ini dan prediksi-prediksi apa yang akan terjadi. Nah, kita semua sudah tahu bahwa Pak Menteri bilang bahwa kesehatan nomor 1 baru akan di pemulihan. Oleh karena itu Pak Gubernur ingin, Kang Emil ingin dari 15 bulan bagaimana caranya jadi 6 bulan Pak Hi, khususnya Jawa Barat. Nah ini kerja keras kita semua, termasuk sosialisasi agar masyarakat bisa ikut terlibat di dalam vaksinasi. Pak Hi, mohon pengalaman Pak Hi bisa di-sharing kepada kita semua di sini, kepada Pak Gubernur juga, kepada kita semua agar kita tahu kira-kira apa yang akan terjadi
kalau umpamanya kita sedikit kita terlambat di dalam mengantisipasi semua perilaku kita. Pak Ahi, mangga. Terima kasih. Saya kalau boleh saya nggak berbahasa-basi. Kesuksesan vaksinasi ini menentukan juga nasib kita selanjutnya. Jadi saya melihat kekurangan yang utama adalah public trust, kepercayaan publik terhadap program ini yang disikapi bermacam-macam tentu, karena mereka tidak sepenuhnya. Tapi dengan Menteri Kesehatan yang sekarang ini, ternyata ada seorang speaker yang bagus, public speaker yang bagus, menjelaskan sederhana, mengerti, meskipun baru 1 bulan. Tapi saya kira nggak cukup kalau Anda harus convince 181 juta orang dan berbagai motivasi. Gitu. Nah, saya ingin agar secara resmi dilibatkan civil society, pemangku kepentingan masyarakat, organisasi-organisasi besar yang keberadaannya diakui gitu oleh masyarakat. Sebagai contoh aja, organisasi kita Kadin Indonesia ini kan punya 34 networknya kan punya 34 provinsi, punya 500 sekian kabupaten kota, ada 150 asosiasi sektoral dan yang aspiratif. Itu resmi dilibatkan saja, dan saya sudah mendengar dari Saudara Rosan kemarin rapat di PEN itu sudah dijadwalkan, hanya mesti lapor dulu ke Presiden. Maksud saya organisasi semacam itu dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan membantu tugasnya Saudara Menteri kita ini, Budi ini yang bekerja baik tetapi mengingat jadwal waktu yang ketat. Pak Jokowi tentu minta 1 tahun kalau bisa, bukan 15 bulan. Alasannya saya kira hampir sama dengan saya. Waktu nggak bisa menunggu lama karena situasi atau keadaan masyarakat ekonominya sudah sangat rendah. Anda mengetahui bahwa dua sisi daya beli dan daya produksi itu sekarang dua-duanya lumpuh secara bersamaan. Itu belum pernah terjadi dalam krisis ekonomi sebelumnya. Jadi tidak bisa memproduksi karena tidak ada daya beli. Maka pemerintah membuat bantuan dengan bansos. Itu pun dikorup gitu. Jadi menurut saya juga mesti ada ketegasan pemerintah. Ketegasan itu bukan ada menteri yang atau wakil menteri yang menakut-nakuti masyarakat karena ragu-ragu, belum percaya. Saya kira itu nggak bisa lagi terjadi. Yang harus dilakukan itu adalah membuat program agar membuat kepercayaan publik lebih tinggi. Itu dulu, agar supaya jadwal kita bisa selesai. Saya tahu kesulitannya. Saya juga mengetahui APBN kita tahun ini. Nanti mungkin ekonomi kita bisa, saya nggak mau lagi menyebutkan takut menambah persoalan, tetapi defisit kita juga tetap besar, hutang kita negara maksud saya sudah di atas 6.000 triliun dan pasti akan bertambah tahun ini dan tahun depan karena memang kebutuhan kita. Tapi kita berhutang untuk menyelamatkan rakyat dan negara, sekira nggak apa-apa, pasti kita nanti ada solusinya. Karena semua negara mengalami hal yang sama. Jadi menurut saya kekompakan atau soliditas di aparat pemerintahnya sendiri yang harus dilakukan. Saudara Budi ini baru sebulan jadi menteri, meskipun menurut saya brilian, tapi mengkoordinasi kekuatan kementerian lain untuk punya program yang utuh, itu yang menurut saya sulit. Saudara Sarwono yang pernah di kabinet tentu setuju dengan saya, itu bukan hal yang mudah. Dan itu juga barangkali dia harus punya otoritas buat membuat suatu tim yang kuat sehingga pemerintah itu bisa berjalan seiring dengan apa yang dibutuhkan.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Dan selamat kepada kita semua. Dalam situasi gawat ini ada beberapa menteri yang mengambil inisiatif bagus dan punya background yang cukup meyakinkan. Baik, terima kasih Pak. Disampaikan juga di dalam kesempatan ini bahwa pemerintah Jawa Barat dengan berbagai komunitas sudah melakukan suatu proses multi helix bisa dikatakan, seperti yang disampaikan oleh Pak Hi, yang menjadikan memang modal sosial kita untuk bisa menghadapi situasi ini. Memang perlu waktu untuk bisa satu langkah, tapi kita sudah merasakan bahwa sangat banyak manfaatnya dengan adanya komite ini. Kita bisa bertukar pikiran dan mencari langkah-langkah. Baik, kita tadi bersyukur gubernurnya ya sekata gitu. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Ya, ini juga didikan Pak Hi kan. Jadi Pak Gubernur juga banyak belajar dari para senior. Baik, kita akan mendengarkan tokoh penting di dalam konteks vaksinasi ini, yaitu Profesor Kusnandi. Beliau adalah Ketua Tim Uji Klinis Ketiga Jawa Barat atas nama UNPAD, yang akan nanti menggambarkan dan kita bisa bertanya hal-hal teknis dengan beliau. Kami persilakan Pak Kusnandi ya. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa masalah vaksin ini sejak zaman dia berada kita sudah lakukan. Masalah imunisasi kita sudah ngikut lama. Yang membedakan dengan masa sekarang adalah dulu tidak ada sosial media. Nah, ini sekarang tantangan Pak Kusnandi adalah bagaimana proses-proses ini berjalan dan bisa disiarkan kepada masyarakat bahwa proses ini aman dan memang ini sudah berlaku selama peradaban kesehatan manusia di dunia. Silakan Pak Kusnandi. Terima kasih Pak Ipong, terima kasih para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang banyak di luar itu adalah tentang masalah keamanan vaksin yang menjadi suatu pembicaraan-pembicaraan sehingga banyak petugas kesehatan dan orang-orang yang takut diimunisasi. Perlu kami jelaskan di sini, tadi udah dikatakan bahwa imunisasi itu bukan hal yang baru, sudah lama. Nah, vaksin yang kita gunakan ini adalah vaksin inactivated, jadi vaksin yang dimatikan. Nah, vaksin yang dimatikan ini dari dulu kita udah pakai itu. Jadi kita udah pakai difteri, itu udah pakai kuman yang dimatikan, pertusis, hepatitis B. Nah, itu semuanya oleh vaksin yang dimatikan. Saya ingin mengambil contoh ya dengan hepatitis B. Kejadian hepatitis B kalau terjadi ada efek samping dari 1 juta dosis itu kemungkinan yang terjadi anafilaksis shock ya, anafilaksis ya. Ya, yang terjadi anafilaksis shock itu kurang lebih 1 sampai 2 orang. Jadi kalau kita melakukan imunisasi sebanyak 5 juta, yang akan shock itu kurang lebih 10 orang. Ya. Nah, sehingga memang pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan melakukan bahwa setiap penyuntikan itu ada 4 tempat. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah ditanya-tanya tentang penyakitnya, yang ketiga itu disuntik, yang keempat, udah itu tunggu 30 menit. Nah, terjadinya shock itu akan terjadi dalam 30 menit itu. Sehingga setelah disuntik nggak boleh pulang, nunggu 30 menit. Makin cepat terjadinya, maka itu makin berat shocknya. Sudah diantisipasi oleh pemerintah bahwa begitu suntik itu tunggu 30 menit dan di sana udah disiapkan alat-alat untuk emergensi. Ya, alat-alat untuk kalau terjadi shock. Semua tempat penyuntikan udah siap dan juga udah ada sarana transportasi untuk membawa ke puskesmas atau membawa ke rumah sakit. Nah, itu yang harus kita inikan ya. Yang harus kita kepada orang bahwa vaksin ini sangat aman ya. Karena kita udah pakai udah lama vaksin yang inactivated. Sebetulnya saya sudah membuat suatu PowerPoint berisi ada 40 untuk dibagikan ke semua yang akan saya kirim kepada
Pak Ipong ya. Jadi tolong dikirim. Jadi saya nggak akan membahas untuk sebagai udah saya buat nanti Pak Ipong tolong dikirim kepada yang hadir di sini supaya sebagai bahan untuk memberi penerangan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat untuk supaya orang-orang nggak takut divaksin, orang-orang udah bilang tuh ada yang pingsan, betul ada yang pingsan, kemungkinan pingsan itu dari 1 juta itu memang ada 2 orang. Jadi kalau 5 yang di 5 juta yang diimunisasi kemungkinan pingsan 10 itu udah secara statistik memang begitu ya, karena memang itu tergantung daripada hipersensitif seseorang terhadap jenis terhadap vaksin tersebut ya. Semua vaksin sama seperti itu ya. Dan satu-satunya cara kita untuk mencegah pandemi ini COVID itu kan mulai di Wuhan ya, sehingga pada tanggal 31 mulai di Wuhan, tanggal 31 Maret itu WHO udah bilang ada pandemi. Nah dari 30 Maret sampai sekarang itu udah berapa juta itu yang kena. Di Indonesia udah berapa juga yang kena. Sangat banyak. Dalam 1 tahun itu udah puluhan juta yang sakit. Ya, puluhan juta yang sakit, yang dirawat juga banyak, yang meninggal juga banyak. Saya hitung-hitung tadi ya, di Indonesia saja per hari yang meninggal itu 300 oleh karena COVID. Seluruh Indonesia per hari ya oleh karena COVID. Jadi kita jangan main-main dengan COVID ini. Ya kita semuanya harus takut ya, karena sampai sekarang COVID itu tidak ada obatnya. Sehingga vaksin ini menjadi harapan. Tapi vaksin ini bukan satu-satunya. Di samping vaksin, kita juga harus jaga jarak, kemudian pakai masker, sering cuci tangan, hindari kerumunan, hindari kumpul-kumpul seperti itu. Ya, jadi sekali lagi harapan kita vaksin, tolong jangan sampai kalah sama isu-isu hoax. Saya harapkan semua kita bisa melakukan perlawanan terhadap yang melakukan hoax itu. Ya nanti saya berikan ada presentasi saya yang akan saya kirim kepada Pak Ipong. Demikian dari saya, nanti kalau ada jawab saya akan tambahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dikirim saja lewat WA, nanti saya akan lewat admin saya kirim di grup di dalam diskusi ini. Ya. Baik. Yang terakhir dari Kang Yayan Satyaki, ekonom dari Unpad. Beliau juga sekarang terlibat di Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, dan beliau akan menyampaikan kira-kira analisa ketika vaksin kaitannya dengan pemulihan bagaimana. Kang Yayan, waktu dan tempat kami persilakan Kang Yayan. Ya, mangga hatur nuhun Ipong. Mungkin saya mau share Mangga. Sebentar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, kemudian Pak Sekda, kemudian Pak Ipong dan juga para ketua Jawa Barat dan juga para hadirin sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan, yaitu memang ini sangat menantang ya, khususnya bagaimana kita ingin melihat dampak vaksin ini terhadap aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Apakah merupakan obat mujarab bagi ekonomi atau enggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi selama mungkin ini hanya informasi saja bahwa saya dengan Pak Ipong kita bekerja di APD Jawa Barat itu kurang lebih dari tahun 2020. Kita juga mencoba untuk melihat, mengumpulkan data, dan kemudian kita lakukan analisis bagaimana di sini masing-masing aktivitas ekonomi yang terdampak dari akibat adanya pengendalian pandemi. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini bagaimana perbandingan dampak pengendalian ekonomi itu pengendalian pandemi, mohon maaf ini pengendalian pandemi ini terhadap ekonomi.
Nah, kita lihat di sini kita bandingkan itu dengan beberapa provinsi, ini di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Di sini saya menggunakan data dari Waze Mobility dan kemudian kita coba proxy untuk melihat katakan produktivitas manusia itu melalui data dari Nightlight NASA, dan kemudian kita lihat bagaimana masing-masing pengendalian dari pandemi ini berpengaruh terhadap mobilitas, dan dari mobilitas baru berpengaruh terhadap kinerja khususnya aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat di sini Jawa Barat itu yang terdampak paling berat. Kita lihat di sini antara business as usual tahun 2020 udah ada. 2019 yang di atas, dan kemudian yang 2020 kita lihat di sini paling dalam. Kalau DKI Jakarta ya mobilitasnya nggak begitu ya, makanya sampai sekarang pandemiknya juga ya begitu juga. Kemudian juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan memang Jawa Barat di sini kalau misalkan kita lihat growth-nya juga dibandingkan dengan Pulau Jawa yang lain agak dalam, karena kita banyak juga aktivitas sektor manufaktur di Jawa Barat yang kurang lebih sekitar 40% sektor manufaktur backbone di Jawa Barat itu terkena dampak yang relatif dalam. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan pada data terakhir ya, tingkat kepatuhan untuk physical distancing di sini di Jawa Barat, kita lihat bahwa berdasarkan data Facebook Mobility Index di sini yang menunjukkan physical distancing yang tinggal di rumah misalkan, bagaimana kita lihat dan kita bandingkan antara PSBB yang sekarang di sini ada warna merah sesudah ini menunjukkan bulan Januari 2021 dan kemudian ada 11 Januari. Nah, di sini tingkat kepatuhan masyarakat di Jawa Barat itu yang paling tinggi tetap pada PSBB ketat di bulan Mei 2020 yang lalu. Jadi dalam hal ini memang seperti tadi diuraikan oleh Pak Menkes, kemudian juga Pak Gubernur dan pembicara sebelumnya, memang relatif sulit untuk mengendalikan pandemi ini jika dalam tanda kutip trade off dengan ekonomi. Nah, kita lihat di sini bahwa masyarakat memang agak relatif sulit untuk mengikuti protokol kesehatan dan kemudian melakukan physical distancing. Nah, selanjutnya jika kita berdasarkan pada data kawal COVID-19, yaitu selama bulan Februari sampai dengan 15 Januari kemarin, itu human productivity loss, jadi orang yang meninggal. Nah, kemudian kita coba hitung dari orang yang meninggal tersebut, katakan itu adalah IPM sekarang itu expected life expectancy orang Jawa Barat itu sekitar 73 tahun menurut data IPM terakhir dari BPS, dan kemudian kita hitung kira-kira rata-rata orang yang meninggal misalkan usia sekitar 40-an, ada kurang lebih sekitar sisanya 20 tahun dikali dengan pendapatan per kapita yang ada di Jawa Barat dikalikan dengan dolar dan lain-lain, maka kita sudah kehilangan itu kurang lebih human productivity itu sebesar 445,7 juta US dollar. Jadi lumayan besar. Artinya kalau dengan bertambahnya orang meninggal akibat pandemi itu akan menurunkan produktivitas ekonomi Jawa Barat sebagai cost dari pandemi. Belum lagi dengan direct effect maupun indirect effect dari pengendalian misalkan pertumbuhan ekonomi yang turun hingga sampai dengan 50% atau 40-50%. Nah, bagaimana cara menghubungkan antara vaksin dengan ekonomi? Ini memang saya kebetulan bukan bidang ilmu dari health economics ya, jadi kebetulan saya seorang regional ekonomis. Nah, kita coba-coba, tapi berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun kemarin, kita melakukan analisis, kemudian juga kita melakukan laporan harian itu tiap minggu, kita melototin data itu tiap hari bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, sehingga ya minimal kita bisa mencari intuisinya bagaimana antara aktivitas manusia, kemudian pengendalian pandemi, dan kemudian berdampak terhadap kinerja khususnya aktivitas ekonomi. Nah, hal yang
mungkin perlu kita garis bawahi ini dalam konsep ilmu ekonomi, bahwa kondisi perekonomian yang sekarang itu dalam kondisi disequilibrium. Jadi kita bukan dalam kondisi equilibrium ekonomi. Maka kalau misalkan seperti ini, kita dalam kondisi temporary shock. Jadi tadi sudah diuraikan oleh Pak Hidayat bagaimana dalam hal ini bahwa demand itu mempengaruhi terhadap supply. Nah, sehingga yang menghubungkan antara hal ini berdasarkan beragam teori disebutkan bahwa yang menjadi hubungan antara pandemi dengan aktivitas manusia pada saat ini itu adalah human productivity ataupun produktivitas manusia. Dan produktivitas manusia ini tergantung dari mobilitas manusia. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau kerja, nggak bisa kerja karena ada pandemi, kemudian juga ada WFH, sehingga kapasitas itu memang tidak bisa naik secara normal. Jadi kapasitasnya itu pasti akan di bawah business as usual. Nah, sehingga kalau misalkan human productivity itu turun, maka aktivitas ekonomi pasti akan turun. Nah, untuk melihat bagaimana pattern antara pandemi, kemudian juga mobilitas manusia, kemudian juga kinerja ekonomi, maka dengan data yang relatif sulit ya, terutama untuk data-data sekunder. Nah, kita coba melihat bagaimana menghitung kinerja ekonomi itu dengan menggunakan big data. Misalkan untuk kinerja ekonomi, karena BPS juga mengeluarkan informasi itu terbatas juga, misalkan untuk triwulanan, ya, kemudian juga survei Susenas dan lain-lain, itu kita agak repot untuk melihat bagaimana menangkap dari kinerja aktivitas ekonomi tersebut. Maka coba kita gunakan big data. Jadi big data itu kita peroleh dari Light Night, itu dari NASA, dari satelit NASA. Kemudian Light Night itu apa? Light Night itu data yang mengcapture jumlah rumah tangga yang pada saat malam itu memiliki listrik. Jadi kalau misalkan sekarang listriknya semakin berpendar ya, kemudian dan lain-lain, ini sebetulnya dalam ilmu ekonomi ini sudah biasa, dan kebetulan referensinya juga sangat kuat. Itu kurang lebih referensinya pada tahun 2012 di American Economic Review. Nah, coba kita coba lakukan ini. Kita coba bikin proxy. Nah, dari proxy tersebut kira-kira bagaimana aktivitasnya yang merupakan bagian dari human productivity itu berdampak terhadap aktivitas kinerja ekonomi tadi. Maka kita harus menggunakan data lain lagi, yaitu apa? Misalkan kita dengan menggunakan wage mobility index. Nah, wage mobility-nya kita nggak bisa seperti hanya satu single index, tetapi kita harus mengetahui sebagian besar itu titik-titik orang, kerumunannya ada di mana. Nah, kemudian kita capture dari masing-masing posisi tadi, itu masuk dalam data satelit, dan kemudian kita agregasi berdasarkan pada lingkup administrasi tertentu. Nah, kemudian setelah kita agregasi, kemudian kita buat time series-nya, kemudian kita attach dengan kinerja fasilitas kesehatan atau aktivitas produksi. Nah, untuk aktivitas produksi dan fasilitas kesehatan ini, maka kita bisa proxy dengan menggunakan data PODES, karena data PODES kan lumayan sangat luar biasa ya. Misalkan di sana ada satu desa, masing-masing penghasilan masyarakat yang ada di sana itu pertanian. Penghasilan yang di desa tersebut sebagian besar itu dari industri kreatif misalkan. Nah, sehingga kita coba bikin overlay antara data PODES, kemudian juga data Waze untuk mobility, dan kemudian dengan data NASA untuk mengukur kinerja tadi. Nah, sehingga kita bisa mengetahui secara real time kondisi bagaimana antara pengendalian pandemi, dan kemudian juga bahkan saya tambahkan di sini dengan menggunakan metode ekonometrik, yaitu bagaimana positivity rate yang katakan terkena COVID itu berdampak terhadap mobility, dan mobility nanti berdampak terhadap fasilitas baik itu kesehatan dan aktivitas produksi, dan kemudian berdampak terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat di sini, ini salah satu data mentahnya. Di sini ada 2 tahun, itu adalah tahun 2019 dengan tahun 2020. Nah, kita lihat terjadi pergeseran ini yang luar biasa signifikan ya. Itu sampai kita lihat mobilitasnya juga semakin mengecil. Kemudian memang sebagian ada beberapa kecamatan dan beberapa desa
yang diuntungkan karena hal ini, yaitu misalkan seperti trade atau misalkan seperti aktivitas ekonomi kreatif ya dan lain-lain itu memang ada. Tapi sebagian besar kita lihat kinerjanya itu relatif menurun dan sangat signifikan. Nah, selanjutnya kita hitung dulu ini kondisi yang business as usual. Bagaimana kondisi antara mobilitas itu dengan katakan aktivitas kinerja ekonomi. Nah, kita lihat yang warna biru ini menunjukkan impact mobility, bagaimana tiap tahun, karena kebetulan data Waze-nya itu hanya ada disediakan oleh Waze dari bulan April tahun 2019. Oke, kita pisah, kita bagi, kita lihat, kita bandingkan bagaimana dengan data kondisi pada bulan yang sama. Nah, kita lihat di sini kita bandingkan bahwa data mobilitas yang ada di dampak COVID itu sejak bulan April sampai dengan pada bulan Desember itu memang luar biasa terjadi penurunan yang sangat besar. Nah, kita lihat walaupun terjadi misalkan pada bulan 8 tetapi pandeminya juga naik. Bagaimana dengan data kondisi kemudian turun lagi dan naik kembali. Nah, jika kita melihat pada model ini ya seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa pandemi meningkat untuk kasus khususnya ini Jawa Barat ya, ini Jawa Barat. Jika pandemi meningkat, itu aktivitas ekonomi meningkat. Sehingga di sini kami khususnya kita beberapa kali sudah melakukan beberapa tes secara statistik dari model-model yang ada pada tahun-tahun kemarin. Tampaknya di sini protokol kesehatan walaupun katakan ada ya, tetapi tidak secara signifikan di sini menekan terhadap penurunan jumlah kasus positif COVID-19. Artinya bahwa memang orang Indonesia dan juga hasil dari riset saya itu bisa di Bapak Ibu download di website saya, itu bisa kita lihat bahwa rata-rata orang Indonesia terutama orang yang memiliki pendapatan yang menengah itu mereka bukan malah tinggal di rumah tetapi mereka malah bepergian dan mobilitas mereka itu meningkat. Nah, sehingga di sini memang orang Indonesia ekonomi growth-nya ya agak lumayan, tetapi pandeminya kita sulit untuk mengendalikan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat bahwa protokol kesehatan itu dalam seolah-olah itu seperti tidak mempan, ini bagaimana caranya untuk mengendalikan ini? Maka salah satu obatnya adalah dengan vaksin. Nah, di sini saya melakukan ada dua simulasi yang saya lakukan. Di sini saya tidak terlalu detail karena mungkin kita akan coba lagi mungkin nanti seperti tadi Pak Gubernur memberikan beberapa asumsi skenario bagaimana untuk katakan prioritas vaksin. Nah, di sini saya asumsikan bahwa vaksin itu akan terjadi pada bulan 4. Katakan di sini adalah skenarionya, dan kemudian juga kita bisa melihat bagaimana katakan distribusi pada bulan 4, kemudian juga di sini diasumsikan ya bahwa kalau misalkan sekarang jumlah vaksin itu yang diprioritaskan adalah di wilayah perkotaan, dan kemudian di sini no capacity constraint itu dari puskesmas, jadi kita asumsikan bahwa distribusi merata dan kemudian kita bagi di wilayah-wilayah perkotaan, dan kemudian juga nanti sehingga positivity rate-nya itu menjadi turun, kita menggunakan ada bridging model, yaitu dengan menggunakan model pandemi. Nah, dari model pandemi tersebut, kemudian baru diinput ke model ekonometrik, seperti itu. Nah, sehingga dari hasil ini kita lihat bahwa terjadi, katakan di sini bahwa aktivitas manusia ataupun mobilitas manusia dan juga produktivitas manusia itu terus meningkat, seperti ini. Di sini memang saya asumsikan bahwa masing-masing daerah kemudian juga kita distribusikan masing-masing yang paling dekat dengan kota Bandung atau provinsi, kemudian di awal di perkotaan, kemudian wilayah itu masuk kecamatan dan lain-lain, dan kemudian setelah itu kita run, dan kemudian kita lihat hasilnya, dan kita lihat hasilnya bahwa dampak dari vaksinasi itu akan menurunkan positivity rate itu di wilayah perkotaan dan meningkatkan pertumbuhan human productivity ataupun aktivitas ekonomi itu di kisaran kurang lebih sekitar antara 0,2 sampai dengan 25. Berarti sekitar 20 sampai dengan 25%.
Jadi outputnya itu naik, aktivitas naik, output naik, maka hasilnya kinerja perekonomian itu akan naik. Nah, kemudian bagaimana dengan di wilayah perdesaan? Nah, ini adalah bagian dari skenario kedua, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Gubernur bagaimana kalau misalkan vaksin itu disebar di wilayah perdesaan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kami, kita lihat bahwa vaksin itu akan ada ataupun bisa didistribusikan, katakan saya asumsikan pada bulan ke-7. Jadi yang pertama itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan, dan kemudian bulan ke-7 itu terjadi distribusi vaksin di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Barat, misalkan di kabupaten dan lain-lain. Nah, kita lihat ternyata growth-nya itu relatif memang meningkat, tetapi meningkatnya tidak begitu besar dibandingkan dengan vaksin itu pada wilayah perkotaan. Dan itu saya kira wajar, karena apa? Karena kita lihat bahwa positivity rate yang tinggi juga itu ada di perkotaan, human productivity misalkan seperti mobilitas juga ada di perkotaan, sementara juga kalau misalkan kita bandingkan dengan wilayah kabupaten kota yang ada di luar Jawa Barat, selain mungkin data dari mobilitas wage-nya itu sampelnya kurang dan lain-lain ya, kita bisa asumsikan, tetapi kita lihat bahwa vaksin di perdesaan juga itu mampu untuk meningkatkan dan menambah terhadap human productivity yang berdampak pada peningkatan output dengan jumlah yang mungkin ada tambahannya sekitar 3 sampai dengan 5% seperti itu. Walaupun memang ini angkanya relatif kecil ya, tapi kalau misalkan kita lihat seperti asumsi-asumsi ataupun pembicara sebelumnya bahwa kemungkinan misalkan akan terjadi COVID lagi dan lain-lain, saya kira ini lumayan reasonable. Nah, sehingga bahwa kita dapat katakan vaksin itu akan meningkatkan mobilitas penduduk dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Karena apa? Karena ketika vaksin itu ada di masyarakat, maka itu akan meningkatkan herd immunity, sehingga masyarakat bisa lebih bebas, dan kemudian juga aktivitas manusia itu bisa menjadi lebih banyak. Dan kita lihat bahwa human productivity itu meningkat, berarti ke growth juga akan meningkat, itu kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25% dibandingkan dengan business as usual. Tetapi jika apakah ini akan kembali lagi secara langsung pada kondisi 2019? Sepertinya tidak. Jadi kondisi pemulihan ekonomi itu akan terjadi secara sempurna mungkin kembali lagi 2019 itu ada di 2022. Seperti ini. Nah, masalah proximity ini akan menjadi kendala terhadap vaksin. Karena apa? Karena misalkan masyarakat dari wilayah pedesaan untuk datang ke puskesmas dan lain-lain, ini menjadi kendala terhadap vaksinasi dan juga mobilitas manusia dan juga peningkatan growth. Tetapi berdasarkan hasil dari analisis dan perhitungan kami bahwa vaksin itu sebagai game changer bagi pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Nah, sehingga selain dari vaksin ini perlu juga kita melakukan inovasi-inovasi pemulihan ekonomi di luar dari vaksin. Nah, saya kira Pak Gubernur tahun kemarin sudah banyak sekali memberikan program-program yang mungkin bisa sebagai inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalkan seperti segitiga urbana, kemudian ada pinjaman daerah. Nah, sehingga nanti kemungkinan produktivitas selain dari vaksin tadi, maka kebijakan-kebijakan ini itu akan menjadi obat mujarab yang lebih baik lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2021 ini. Demikian Pak Ipong, presentasi. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini ada banyak pertanyaan ya Pak I ya, Pak Profesor Kusnandi dan Kang Yayan. Karena Pak Menteri dan Pak Gubernur melaksanakan tugas negara, dan kita akan coba bagi pertanyaan dulu. Yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan masalah kesehatan. Untuk masalah kesehatan, saya akan arahkan ke Profesor Kusnandi. Profesor Kusnandi ada di ruangan ya. Yang pertama, ada pertanyaan-pertanyaan teknis ini dari peserta ya. Yang pertama, apakah orang yang sedang mendapatkan vaksinasi rutin dari dokter THT, ya, vaksin anti alergi, apakah boleh dilakukan vaksinasi COVID-19?
Ya, ini pertanyaan dari Kang Aan Sutiana dari Puskesmas Cisewu. Pertanyaan yang kedua ini untuk Pak Gubernur ya, karena tidak ada, mungkin ada Pak Sekda di ruangan ini bisa menjawab. Kang Emil mohon informasinya tentang vaksin berbayar, sepertinya banyak yang berminat. Terima kasih. Selanjutnya saya usul dari Pak Simon Yudhistira Sanjaya, saya usul pada Gubernur dan Menkes agar sanksi bagi penolak vaksin adalah mengolah sampah organik karena virus dan bakteri dari sampah organik bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Dan yang terakhir ada Pak Andrew Sudaryanto, diberitakan yang akan divaksin tidak memiliki riwayat gangguan tekanan darah atau penyakit-penyakit lain yang bertentangan dengan kegiatan vaksin. Adakah cara lain agar orang tersebut memiliki jalan lain dalam menerima kekebalan tubuh melawan virus COVID? Terima kasih. Pak, ini banyak pertanyaan yang curiosity-nya berkaitan dengan kesehatan dan vaksin. Kita juga bisa maklumi. Profesor Kusnandi masih ada di ruangan ya, Prof. Coba saya lihat. Ya. Bangga. Tadi ada pertanyaan sudah sempat di ini ya, Prof ya, kira-kira yang dengar. Baik. Silakan Prof sekaligus menjelaskan secara umum lah. Makalah Pak Kusnandi sudah kami kirim di box ya, nggak bisa di-download oleh para peserta. Mangga, Prof. Ya. Jadi vaksin ini pada saat sekarang ini sangat-sangat perlu. Jadi saya bilang sangat-sangat perlu. Ya, di samping vaksin tentu kita tetap mesti menjaga physical distancing, jarak pakai masker itu saya tetap saja. Jadi sama-sama. Karena sekali lagi bahwa penyakit ini belum ada obatnya, jadi belum ada obatnya, jadi yang paling penting, jadi vaksin ini sangat perlu ya. Nah, siapa saja yang nggak boleh divaksin, gitu loh. Yang nggak boleh divaksin adalah yang sedang sakit, terutama sakit menyebabkan gangguan imunologi. Jadi, umpamanya orang-orang yang sedang makan obat-obatan kanker, orang-orang yang sedang makan obat-obatan leukemia, ya, terus kemudian orang yang mempunyai penyakit darah tinggi, gitu ya. Karena orang-orang yang punya sakit gula, ya, sakit gula itu kalau bisa itu kalau dia itu bisa dikendalikan gulanya, jadi walaupun dia makan obat dan gulanya terkendali, demikian juga dia darah tinggi terkendali gitu ya. Di bawah, ada yang bilang 140, tapi dalam penelitian saya 150 itu paling atas, ya bukan 140, tapi penelitian saya 150, ya bawah 90 itu bisa. Ya jadi itu nggak boleh divaksin, ya. Tapi kalau ada sakit gulanya tidak terkontrol, kemudian hipertensinya tidak terkontrol, jangan. Kalau lagi makan obat-obatan tertentu yang menyebabkan gangguan daya tahan tubuh juga nggak bisa. Ya itu. Nah, tentang umur yang lanjut ini yang banyak nanyakan kenapa nggak boleh divaksin kalau di atas 59. Penelitian untuk vaksin Sinovac, yang Sinovac ini ya, sampai saat sekarang itu belum bisa ya. Karena itu baru sampai fase uji klinik tahap 2. Sekarang hampir selesai. Nanti kalau udah selesai uji kliniknya, tentu nanti kalau baik boleh. Tapi sekarang masih diteliti. Sekali lagi kan kalau kita ngasih obat-obatan atau vaksin, itu harus aman. Aman artinya apa? Harus melalui uji klinis. Ya, harus selesai uji klinisnya. Ya, jadi kalau kita lihat uji klinis, itu uji klinis fase 1, fase 2, fase 3. Tetap itu yang diutamakan adalah keamanannya. Ya. Jadi dilihat keamanannya, baru dilihat efeknya. Sehingga sebelum melewat uji klinis fase 3, itu kita tunggu dulu. Nah, yang sudah lewat namanya ya, sebetulnya yang sekarang ini yang benar-benar selesai fase 3 itu belum ada. Ya, yang benar-benar selesai. Itu yang baru selesai itu adalah Gamelia yang dari Rusia. Yang lain-lainnya baru masuk fase 3. Dia harus sampainya itu fase 4 itu udah post marketing surveillance, udah post marketing, bisa dijual belikan. Itu baru Gamelia. Ya, yang lainnya belum.
Tapi sekarang bisa digunakan oleh karena ada yang disebut emergency use authorization. Oleh karena pandemi boleh, penelitiannya masih jalan terus. Semuanya masih begitu gitu ya. Jadi kita agak hati-hati ya, jadi gitu supaya kita aman juga. Ya, jadi yang boleh vaksin silakan divaksin, tapi udah gitu jaga jarak dan lain sebagainya tadi yang udah physical distancing ya. Apalagi yang mempunyai udah umur tua ya, yang udah berumur kayak saya di atas 70 begitu ya. Itu belum, penelitiannya di Indonesia belum selesai. Tapi kalau kita mau pakai vaksin lain, umpamanya kayak vaksin Pfizer, Moderna dan sebagainya udah diuji klinik, silakan gitu loh ya, silakan ya gitu, ya begitu. Gitu. Belakang itu sementara kalau ada yang mau nanya, enggak. Ini sekaligus pertanyaan tambahan. Pertama, di masyarakat sudah banyak mendapat info bahwa kalau masyarakat yang sudah kena COVID-19 tidak diperlukan lagi mendapatkan vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang sedang ramai mengenai program konvalesen, ya, donor darah plasma. Nah, secara awam bisa nggak dijelaskan dua hal ini, Prof, mengenai teman-teman saudara-saudara kita yang sudah kena dan dia sudah membangun imunitas bagi dirinya dari COVID. Baik, Dok. Ya. Jadi kalau mamanya orang itu setelah sakit sembuh dari penyakit COVID, ya, oleh karena sekarang ini masih terbatas ininya vaksinnya, itu diberikan ya itu 8 bulan setelah sakitnya sembuh, gitu loh. Jadi batasnya 8 bulan. Itu yang disetujui oleh PAPDI, ya PAPDI. Ya, jadi 8 bulan setelah sembuh dari penyakit. Nah, orang yang telah sembuh dari penyakit masih mungkin bisa kena lagi sebetulnya gitu. Tapi biasanya dia itu 8 bulan setelah kena penyakit dia mungkin bisa kena lagi ya. Demikian juga yang diimunisasi ya. Orang yang diimunisasi ya, itu kalau daya tahan tubuhnya kurang, kadang-kadang dia kan kurang berefek ya. Nah, itu nanti setelah berapa lama mesti imunisasi lagi. Contohnya kayak imunisasi influenza. Itu jaraknya dari satu imunisasi sama imunisasi selanjutnya itu adalah 1 tahun. Jadi kita tiap tahun harus diimunisasi influenza. Nah, demikian juga kalau tetanus, difteri, itu juga pada anak-anak itu umur 2-3 bulan itu 3 kali diinjeksi. Kemudian umur 18 bulan diinjek lagi. Jadi 4 kali. Nah, kalau yang untuk COVID ini, kemungkinan ini seperti influenza. Mungkin 1 tahun sekali atau mungkin 2 tahun sekali, itu yang lagi sedang saya teliti ya, itu yang sedang saya. Tapi dari hasil pengamatan saya 6 bulan setelah dilakukan imunisasi itu baik hasilnya gitu lah ya. Jadi sekarang ini kan kita ikutin, dia udah dua kali suntikan, udah gitu diikuti 3 bulan, artinya udah 6 bulan, udah ikut penelitiannya, itu hasilnya masih baik. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan setelah ini, mohon Pak Sekda bisa ikut membantu ya. Pertanyaan lagi untuk Pak Kusnandi nih. Bagaimana status progres vaksin merah putih Bio Farma dengan Eijkman? Itu kira-kira kapan selesai? Ya, kebetulan di tengah-tengah kita juga ada direksi Bio Farma nih Pak Soeharto ya. Ini juga orang ingin tahu bagaimana kapan sih diproduksinya Bio Farma sendiri, yang karena Bio Farma kan adalah perusahaan vaksin yang multinasional ya, sudah sangat teruji ya. Jadi kita juga perlu bangga, dan Bio Farma ada ini sangat membantu negara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan vaksinnya. Tadi mohon dijawab, nanti bisa dikolaborasikan dengan beberapa peserta di sini yang memang kompeten. Ya. Sedikit aja pertanyaan lagi nih ya mengenai merah putih nih. Apa bedanya merah putih dengan yang uji klinis, Prof? Karena orang bingung. Jadi masih vaksin merah putih itu kumannya diambil dari orang Indonesia yang terpapar penyakit COVID.
Tapi kalau yang dari kita itu adalah yang dari Sinovac itu adalah diambil kumannya pada waktu terjadi wabah di Wuhan. Ya. Masalahnya ya, untuk menjadikan suatu vaksin itu kan perlu tahapan-tahapan. Jadi yang vaksin merah putih itu sekarang sedang dilakukan uji coba secara fisika dan kimia stabil atau tidak. Ya, nanti setelah uji pada kimia stabil, baru uji coba pada binatang. Pada binatang itu biasanya kita lakukan pada tikus dan pada mencit, pada kera. Nah, sekarang ini baru masuk uji klinis pada secara fisika dan mungkin pada tikus, pada mencit. Belum masuk pada fase 1 pada manusia, fase 2 pada manusia, apalagi fase 3. Diperkirakan itu nanti akan untuk masuk ke fase 1 pada manusia akan dikirim ke Bio Farma. Itu katanya itu kurang lebih tahun 2002 itu baru uji klinis yang fase 1. Nah, itu uji fase 1 itu kita perlu waktu fase 1, fase 2 sampai fase 3 itu setahun. Ya, jadi kemungkinan ini kita bisa menggunakan itu tahun 2003 awal lah baru bisa untuk vaksin merah putih. Mungkin dari Bio Farma nanti bisa ditambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada sahabat saya Pak Soeharto Wijaya ya, salah satu direksi Bio Farma kebetulan bergabung. Ini langsung aja karena pertanyaan masyarakat tadi banyak yang berkaitan dengan Bio Farma ya sebagai salah satu perusahaan unggulan vaksin di Indonesia yang kita banggakan. Pak Soeharto bisa menceritakan sedikit proses sampai mana kira-kira kita masyarakat bisa mengetahui supaya tahu bagaimana proses vaksin dan kapan kita bisa menikmati hasil-hasil yang dihasilkan oleh Bio Farma. Karena Bio Farma ini kerjasamanya dengan banyak pihak juga ya, jadi dengan perusahaan-perusahaan atau penghasil vaksin luar negeri. Dan Bio Farma adalah perusahaan nasional yang sudah biasa melakukan produksi vaksin dan bahkan vaksinnya diekspor ke berbagai negara. Pak Soeharto bisa sharing? Pak Soeharto, saya sering manggilnya beli Soeharto, ada di saya lihat masih ada tadi. Oke, kalau nggak ada nanti saya sambil WA biar siap menjawab. Saya ingin bisa Pak Setiawan ya, Sekda. Tadi ada pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak sekali ya, tapi saya coba. Pertanyaan dari Bu Yuanita dari Stikes Santo Barumius, ya, perawat ini. Ingin bertanya pada Bapak Gubernur, apakah pendidik, dosen, guru mendapat prioritas penyuntikan vaksin dari pemerintah? Baik, Pak Setiawan, Pak Iwan, ada di lokasi Kang Iwan? Ya Pak Ipong. Ya, tadi banyak antusias pertanyaan masyarakat nih Pak Iwan, mohon bisa dijawab. Terima kasih atas kesediaannya. Ya, yang pertama barangkali yang berbayar tadi ya, yang dari Pak Ipong pertanyaan pertama. Iya. Saya rasa persoalan sekarang kan sebetulnya suplai vaksin kita juga dunia ya, bukan hanya Indonesia nih, dunia ini kan juga kurang gitu ya. Jadi kuncinya barangkali manakala memang suplai vaksinnya sudah mencukupi dan berlimpah, lalu kemudian kita masih antri kan kayak kurang lebih seperti itu gitu ya. Saya rasa nanti kalau semuanya dikembangkan juga rumah sakit swasta dan lain sebagainya, kemungkinan ya bisa saja Pak gitu ya untuk melakukan hal itu. Cuman untuk di dalam 1 tahun pertama ini saya kurang yakin ya. Apalagi tadi Pak Menkes hitungannya, kalau kita melihat di sini Indonesia ini butuh 11 ribuan gitu, 11 juta, mohon maaf, 11 juta dan kita baru tersedia di 6 juta. Nah jadi kalau melihat seperti itu barangkali masih harus bersabar, barangkali kita lah kurang lebih seperti itu. Dan tadi Pak Gubernur sendiri mencanangkan bahwa kita simulasi kita yang pertama adalah dilakukan 15 bulan. 15 bulan dengan posisi, kondisi, sarana kita yang kita miliki saat ini gitu ya. Tetapi kalau kita ngebut lagi di 6 bulan, artinya hitungan saya nih ya, simulasi pertama tenaga nakes aja kita butuhkan 3 kali lipat dari sekarang, tenaga vaksinator. Belum lagi tadi untuk sarana prasarana tempat-tempat untuk dilakukan vaksinasi. Karena pengalaman yang kemarin Pak, yang tadi Pak Gubernur sampaikan,
saya kemarin ini kurang lebih kan di 30 menit harus nunggu ya. Jadi ada sedikit antrian. Kalau umpamanya kebayang kalau seumpamanya di puskesmas ya, gitu ya, di tempat-tempat yang kecil kita nunggu di mana kan gitu Pak. Nah, kemarin kebetulan kan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi ada beberapa ruang yang digunakan untuk nunggu. Lalu pengalaman lagi tadi disampaikan. Tadi Pak Prof. Kusnandi mengatakan bahwa misalnya tensinya tinggi, darah tinggi. Nah, tensi tinggi memang tidak selalu diakibatkan karena kita darah tinggi barangkali itu ya. Karena pengalaman saya suruh istirahat. Betul sama tuh tadi yang Pak Gubernur sampaikan, Pak Wagub dan saya Pak korbannya kemarin, bukan korban, maksudnya yang tiba-tiba tensinya amat tinggi kan gitu ya. Tetapi sebetulnya saya tidak punya histori untuk penyakit apa-apa, cuman tegang aja gitu, tegang mau disuntik barangkali gitu. Nah, tetapi ketika suruh istirahat 1 jam gitu ya, jangan berpikiran kita mau ini itu, pokoknya relax dan lain sebagainya, turun juga Pak. Dan disitulah akhirnya divaksin lah, kurang lebih divaksinasi kita mendapatkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu barangkali saya juga bertanya ke ininya yang vaksinator. Ini kalau umpamanya ke masyarakat biasa gimana? Ya ditinggal Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi kebayangnya tuh, saya melihat di sini di data kami Pak, jadi ada yang gagal vaksin juga gitu. Gagal vaksin ini diakibatkan karena tensinya tinggi. Nah, yang kebayangnya saya merasakan juga, kebayangnya mungkin ada tegangnya dan lain sebagainya. Ini yang nanti kami lah pemerintah barangkali bagaimana caranya supaya hal-hal ini gitu ya yang perlu diantisipasi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi yang Pak Ipong tanyakan adalah terkait dengan apa Pak yang kedua tuh? Yang pertama tadi ke Pak Gubernur aja, yang semua ke Pak Gubernur. Tadi mengenai apakah dosen, guru, pendidik itu mendapat prioritas tidak di dalam vaksin yang gelombang keberapa kira-kira? Ya, kan pertama bahwa saat ini kita akan menyelesaikan terkait dengan tenaga nakes dan ya Pak ya yang ada di dalam, termasuk yang ada di dalamnya. Kalau hanya straight to the point bahwa nakes saja, kita tuh ada di angka 152.000 Pak Jawa Barat ini. Kemudian tadi di paparan Pak Gubernur itu ditambahkan ada yang koas, ada yang segala macam Pak ya, yang ada yang berhubungan di rumah sakit, tadi di rumah-rumah kesehatan itu ada 192.000 Pak. Kemudian babak berikutnya atau fase atau tahap kedua atau prioritas kedua adalah untuk tenaga pelayan publik Pak, TNI, Polri gitu ya, yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah mungkin untuk selanjutnya kita ada di tahap ketiga dan keempat Pak. Jadi kurang lebih posisinya untuk yang di luar. Yang pertama tenaga nakes, kemudian yang kedua adalah pelayan publik barangkali, nah yang ketiga keempat barangkali itu Pak. Demikian Pak Ipong. Ini nggak apa-apa ya, ini kan pertemuan warga, jadi kalau warga bertanya itu berarti antusias. Mohon waktu lagi Pak Sekda, ini ada pertanyaan untuk Pak Sekda. Nanti juga ada yang ke Pak Kusnandi, kita semua antusias menanya karena ingin mensukseskan. Dari Pak Hendra Susanto untuk Pak Sekda, bagaimana efektivitas aplikasi pelindung diri untuk tracing sehingga bisa menjadi data untuk kebijakan PSBB maksudnya, penyediaan tempat perawatan dan pemberian vaksin. Jadi mungkin secara umum Pak Hendra ingin tahu bagaimana pemerintah melakukan data dan kebijakan PSBB sekaligus mungkin birth on ratio ya, jadi tempat tidur ya untuk pemberian vaksin dan sebagainya. Ini pertanyaannya agak yang sifatnya kebijakan. Kalau soal vaksin berbayar untuk kepada teman-teman ini tidak usah ditanya dulu ya, karena kebijakannya nggak ada di pemerintah daerah, tapi cuma usulan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda, dunia saja masih kekurangan gitu ya. Kita sendiri juga masih Jawa Barat menunggu distribusi. Jadi kita akan melihat sebagai kepentingan umum di atas segala-galanya, dan rasanya juga nggak mudah juga mengimpor vaksin khusus untuk yang berbayar nih. Tapi ini pendapat saya pribadi setelah tadi mendapat pengetahuan banyak dari Bapak dan Ibu sekalian yang ahli. Nah, itu pertanyaan Pak Sekda ya, ada pertanyaan efektivitas ini aplikasi pelindung diri itu maksudnya peduli lindungi untuk tracing. Penyediaan tempat perawatan dan pemberian vaksin mungkin juga bisa disampaikan kondisi situasi pandemi di Jawa Barat nih Pak, tentang berapa yang kena, terus berapa kenaikan, dan sekaligus juga tempat tidur untuk perawatan, karena banyak warga yang menanyakan
apakah kami bisa memasukkan keluarga kami kemana gitu, lewat mana dan seperti apa. Dan maaf nih agak panjang Pak Iwan kalau mau dibagi, ya ini pertanyaan kita yang awam, kalau setiap minggu kan kita sering diskusikan, tapi bagi warga ini sangat-sangat penting Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ipong. Jadi ini pertanyaannya satu, tapi komprehensif ngejawabnya Pak. Iya, maaf ya, supaya kita juga paham. Ya, pertama tentu saja bahwa keluarnya kemarin ya, saya akan saya jelaskan terkait dengan dikeluarkannya PPKM kemarin ya, PSBB kemarin. Ini memang singkatannya kebanyakan Pak Ipong ya, PSBB, PPKM. Intinya pembatasan aktivitas di masyarakat lah, kurang lebih kegiatan di masyarakat. Dilihatnya seperti ini, jadi ketika itu dicetuskan bahwa kita melihat bukan hasil, jadi kondisi setelah liburan panjang yang kedua ya di akhir tahun kemarin. Kemudian kami melihat, atau ketika Bapak Menko Marifest melakukan rapat koordinasi, melihat khususnya gitu, keterisian tempat tidur atau BOR gitu ya, di Jawa dan Bali ini rata-rata di atas 70% Pak, kalau itu Pak. Bahkan ada yang sudah mencapai 80%. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Jadi kalau seumpamanya tidak ada kegiatan pembatasan di masyarakat ini, kita khawatir tidak akan tertampung gitu ya, dari jumlah bed yang berada di rumah sakit maupun di pusat-pusat isolasi. Nah, oleh karena itu, akhirnya diambillah keputusan untuk kita batasi kembali gitu ya, kegiatan di masyarakat tersebut, yang jatuh pada tanggal 11 Januari lalu. Nah, itu dilakukan kurang lebih di 14 hari. Nah, jadi posisinya Jawa Barat saja Pak, gitu ya. Memang kenaikan di Jawa Barat ini, kalau yang kami amati di dalam 2 bulan terakhir ini. Jadi ketika liburan cukup panjang di bulan Oktober, lalu masuk di bulan Desember yang pertama, lalu yang di Desember yang kedua, gitu ya. Nah, yang biasanya Jawa Barat itu setiap harinya kasus yang positif hanya di angka 200-an gitu ya, 200, 300, 200, 300, dan itu relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya gitu ya. Tetapi ketika memasuki bulan Oktober, 1 minggu setelah liburan panjang di bulan Oktober, kita mulai merangkak Pak, jadi ke 700 gitu ya. Kemudian bahkan 1 bulan terakhir ini kita berada di angka 1.200-an, yang menjadikan bahwa kita terus kasus-kasus positif kita ini cukup tinggi gitu ya. Makanya sekarang sudah di angka kurang lebih yang kasus terkonfirmasi di Jawa Barat ada sekitar 100 ribuan lebih Pak. Nah, ini akibat memang ketika setiap hari kita kasus-kasusnya di angka 1.200-an rata-ratanya. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau bahwa strategi dari pemerintah ini pertama adalah bagaimana kita menambah ruang-ruang di rumah sakit ya, untuk treatmentnya nih langsung. Jadi menambah ruang-ruang di rumah sakit untuk pasien-pasien COVID gitu. Yang kedua, kemudian kita pun menambah pusat-pusat isolasi yang non rumah sakit. Ada yang kita namakan sebagai rumah sakit darurat misalnya. Dan terakhir rumah sakit darurat ini kita buka di Secapa AD ya, di Jalan Hegarmana di Bandung. Ada 180 kamar untuk pasien, ditujukan untuk pasien COVID. Kita ini buka baru kemarin Pak, kurang lebih tanggal di 13 Januari. Saat ini sudah ada kurang lebih 30 sampai 50 pasien di sana Pak. Jadi cukup cepat. Jadi kalau tadi yang ditanya sekaligus, misalnya kalau ada yang kesulitan tetapi masih belum ada gejala yang sedang atau berat gitu ya, itu bisa masuk juga di Secapa. Nah, yang Secapa ini strategi kita adalah, dan pusat-pusat isolasi yang non rumah sakit, strateginya adalah apabila pasien-pasien yang akan sembuh ataupun pasien-pasien yang tidak bergejala itu masuknya jangan di rumah sakit gitu ya, maksudnya di pusat isolasi yang berada di rumah sakit, tapi masuk ke rumah sakit yang non rumah sakit, misalnya BPSDM atau Secapa, supaya yang masuk ke rumah sakit ini yang kategori yang bergejala sedang maupun berat. Jadi itu sebetulnya.
Nah, kami pun sudah bekerja sama dengan Kota Bandung tadi ya. Jadi untuk berupaya untuk menambah kamar-kamar gitu ya yang sifatnya untuk teman-teman yang kena COVID tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Nah, itu yang seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Ipong. Jadi pengambilan kebijakan PSBB, PPKM atau intinya adalah pembatasan di masyarakat ini ada kaitannya dengan kondisi gitu ya, bahwa fasilitas kita ini juga terbatas. Di samping itu bahwa kita memahami kalau kita bicara di topik malam ini misalnya ada kondisi keterkaitan ekonomi, ya iya pasti itu. Jadi kita sangat berat sekali gitu ya, untuk itu. Terima kasih Pak Ipong. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saudara-saudara, para peserta Zooming, ini masih ada pertanyaan yang mewakili kita semua yang saya akan sampaikan. Jadi untuk disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh kekuatannya, termasuk juga pusat-pusat isolasi yang didapat dukungan dari TNI AD ya, ini sekarang sudah menambah ruang-ruang isolasi baru. Tapi kita bisa ketahui bahwa itu semua akan menjadi percuma kalau kita tidak melakukan perubahan perilaku kita. Jadi dan untuk diketahui pusat-pusat zona merah di Jawa Barat ini juga karena setiap minggu dengarkan Pak Iwan memberi informasi. Pertama banyak yang bersinggungan dengan DKI. Jadi Bogor-Bogor, Bekasi-Bekasi, Depok dan Bandung Raya yang aktivitasnya tinggi. Nah, kembali lagi ini kepada tamu yang penting juga hari ini, malam ini ada Profesor Kusnadi. Pertanyaan lagi nih dari Kang Ruli Hidayat, ini putranya Pak Hidayat nih. Prof, kalau vaksin pertama Sinovac, tapi yang kedua merek lain berbahaya nggak? Jadi menurut pertanyaan Kang Ruli, kalau vaksin kan 2 kali per 2 minggu, 1 Sinovac, 2 minggu lagi yang lain, apakah bisa terjadi dan berbahaya tidak gitu ya? Ini juga pertanyaan menarik nih Prof, ini adalah peserta uji klinis namanya Kang Arif Dakhri. Untuk Prof Kusnandi, kenapa saya sebagai salah satu relawan uji klinis fase 3 belum dikasih tahu apakah saya penerima vaksin atau placebo? Tapi gubernur sebagai relawan di berbagai kesempatan sudah tahu bahwa beliau sudah disuntik vaksin. Pertanyaannya, bagaimana, apakah itu rahasia dari proses uji klinis? Kalau rahasia, bagaimana kalau saya adalah orang yang dapat placebo gitu kan, karena itu juga sifatnya rahasia ya, mungkin. Yang terakhir dari Dr. Sista Duaita, apakah pasien kanker paru dengan imunoterapi oral berusia 60 tahun dapat diberikan vaksinasi COVID, Dok? Gitu. Dan itu saya pikir pertanyaan yang sifatnya medis ya, Prof. Kusnandi bisa menjawab mungkin. Tolong nanti di ini lagi pertanyaannya karena saya satu pertanyaan saya lupa ya. Jadi silakan. Tadi udah saya jawab sebetulnya. Pak Gubernur tuh pasti nggak tahu udah dapat placebo atau vaksin ya. Seperti juga istrinya Pak Ipong juga nggak tahu tuh dapat placebo atau vaksin. Istrinya Pak Ipong juga menjadi relawan, nggak tahu. Nanti tahunya setelah kurang lebih 3 bulan lagi kita tahu mana yang dapat vaksin, mana yang dapat placebo. Yang dapat placebo akan langsung diberikan vaksin. Seperti itu. Ya jadi ya terus kemudian tentang kalau umpamanya sakit ya, tunggu sembuh dulu ya. Jangan kalau lagi sakit jangan dilakukan pemberian vaksin ini, karena untuk supaya terjadi reaksi yang bagus tuh orangnya mesti sehat dulu. Seperti itu. Jadi tadi apa lagi Pak? Satu lagi Pak? Kalau orang divaksin pertama Sinovac, 2 minggu kemudian apa mereknya pasti berbeda ya? Atau nggak berbeda, pasti sama ya? Tapi ininya platformnya berbeda. Kalau Sinovac itu inactivated, kalau yang satu lagi tuh mungkin mRNA. Jadi beda. Jadi jangan diganti. Jadi sudah bisa dipastikan kalau orang mendapat Sinovac atau satu merek, dia dalam treatment 2 minggu kemudian pakai merek yang sama begitu ya? Mesti pakai merek yang sama. Baik. Terus yang terakhir ini kanker paru-paru. Kanker paru dengan imunoterapi oral berusia 6 tahun dapat dikasih vaksin COVID. Ini pertanyaan dari seorang dokter juga nih. Iya, mesti sembuh dulu. Jadi kondisinya mesti oke dulu. Kan kalau mamanya kanker itu dia ada gangguan imunologi, jadi daya tahannya nggak akan kuat ya. Jadi dia mesti sembuh dulu, jangan kan dia datang nanti malah kena yang lain. Oke. Baik, saya ingin memanggil sahabat saya nih, Pak Suharto nih, Direksi Bio Farma nih.
Pak Soeharto ada di sedikit. Pak Soeharto memang beliau sedang ngikutin daring juga di sebelah. Tapi ingin banyak warga yang tahu tentang Bio Farma ya. Ini kesempatan yang baik juga untuk menyampaikan ke masyarakat tentang apa yang dilakukan Bio Farma dan kedepannya dan potensi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa di-backup oleh Bio Farma seperti apa. Pak Soeharto masih di ruangan atau sudah nggak ada? Saya coba lihat dulu. Mohon dilihat. Oke lah, kalau umpamanya Pak Soeharto nggak ada, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya coba rangkum oleh teman-teman ya. Sekaligus juga menyampaikan ini ke Pak Sekda, ini ada Bu Yuanita, koordinator perawat yang sudah mendaftar, lebih kurang ada 60 perawat yang siap menjadi relawan, tapi nggak dipanggil-panggil ya, sudah memberikan juga ke Pak Daud nomor teleponnya. Mereka adalah lulusan perawat yang belum mendapatkan penempatan, jadi Bu Yuanita sangat bersemangat dengan teman-temannya mengkoordinir para perawat-perawat yang mau membantu kita semua. Baik ya, ini semua sudah kami jawab dan sebelum ditutup saya ingin kesempatan Pak Hidayat memberi karena Pak Hidayat sebagai katakanlah pebisnis juga adalah masyarakat awam seperti kita semua tadi sudah mendengar begitu banyak masukan. Apakah Pak Hi ingin memberikan pesan-pesan buat kita di akhir pembicaraan kita ini tentang apa yang mesti kita lakukan selain tadi beberapa kata kunci ya. Pak Hi masih di ruangan? Coba saya cek dulu. Pak Hidayat masih di ruangan? Oke, kalau Pak Hidayat sebentar saya cek di ruangan nih tadi. Kang Ipong izin, Pak Hi udah nggak ada di ruangan. Oke, nggak ada. Baik, kalau begitu tadi Pak Yayan sudah memberikan banyak informasi. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi, bahwa Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu ya bersama-sama dengan Satgas Pandemi Covid yang ketua hariannya juga ada di sini Pak Daud Ahmad untuk sama-sama berupaya menyimbangkan kasus pandemi dan pemulihan ekonomi. Jadi izinkan saya mungkin membaca beberapa catatan yang kata kunci dari setiap pembicara. Yang pertama dari Pak Budi Gunadi Sadikin, yang pertama beliau memang bukan latar belakang medis, tetapi beberapa negara memiliki menteri-menteri kesehatan juga bukan dari antara lain di Jepang, Jerman, Denmark, Belanda, Australia, Arab Saudi, Kanada, Thailand, Inggris, dan yang lain-lain. Artinya kita tidak perlu meragukan posisi beliau dan kita sudah mendengarkan secara gamblang, terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pak Budi Gunadi Sadikin memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh kita sebagai publik. Beliau janji akan bekerja keras, ya. Tentu tanpa dukungan kita tidak akan berhasil. Hanya bisa menjanjikan saya akan bekerja keras mati-matian untuk bisa segera memulihkan. Kata kunci kedua yang disampaikan oleh Pak Budi adalah pemulihan ekonomi sangat tergantung dengan kesehatan. Jadi beliau akan konsentrasi di dalam pemulihan kesehatan. Dan kesehatan kata kuncinya adalah perubahan perilaku. Jadi tanpa perubahan perilaku, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, Bio Farma, Profesor Kusnandi akan percuma, akan sia-sia dan akan mengalami pelambatan yang tak berakhir. Dan ini sudah disaksikan oleh kita semua di berbagai negara. Dan kata kunci yang lainnya adalah mengenai masalah data ya, yang memang menjadi masalah bangsa kita ya. Database atau big data ini memang perlu dikonsolidasikan. Dan hikmah COVID kali ini bahwa kita menyadari bahwa bidang kesehatan ini sangat penting menjadi skala prioritas kita semua ke depan. Jadi COVID memaksa kita mengubah perilaku kita, mengubah kebijakan kita. Disampaikan bahwa ada kebutuhan seluruh dunia, berdasarkan penduduk dunia ada 7, sekian miliar, itu yang membutuhkan vaksin ada 6,2 miliar penduduk dunia. Dan kalau dihitung dari 77 miliar, itu dibutuhkan ada 5,5 miliar vaksin, 70%-nya. Artinya seluruh bangsa di dunia sedang berebut vaksin. Sementara di antara kita ada yang menolak vaksin. Jadi tugas kita yang pertama adalah pemerintah melakukan tugasnya menyediakan vaksin,
kita sebagai masyarakat mengajak lingkungan kita untuk pelan-pelan ya menyadari bahwa vaksin adalah pilihan. Bukan berarti solusi, tetapi pilihan yang memang harus kita tempuh. Masalah-masalah vaksin tadi disampaikan, masalah distribusi dan sebagainya yang sangat complicated, karena kita tahu begitu banyak fasilitas tingkat puskesmas yang belum bisa terbaik. Yang kedua tadi disampaikan Pak Gubernur menginginkan bahwa kecepatan di dalam pelayanan vaksin ini tentunya dengan catatan suplainya dari pemerintah pusat lancar. Beliau ingin membuat satu simulasi bisa lebih cepat dari target nasional. Ini ada di tangan Pak Sekda. Dari 1 tahun dengan hitungan-hitungan matematis, kalau semua vaksin lancar datang ke Jawa Barat, beliau berharap bisa 6 bulan menyelesaikan proses vaksin. Dan proses imunisasi adalah bukan proses yang baru bagi bangsa Indonesia. Kita semua adalah, sebagian besar adalah peserta imunisasi di era masing-masing. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Tadi ada masukan-masukan yang menurut kita sangat baik dari Jawa Barat. Artinya di saat-saat pandemi ini, pemerintah, para pemimpin harus berani melakukan terobosan-terobosan, usulan-usulan dari situasi-situasi yang darurat. Dan itu sudah banyak masukan-masukan Jawa Barat yang diacu oleh pemerintah pusat. Yang ketiga dari Pak Hidayat, kata kunci yang terpenting adalah membangun social trust. Yang kedua, social trust dibangun dari lingkungan terkecil, dari keluarga kita, lingkungan kita, menemukan kembali kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan pada pemerintah ini harus kita bangun bersama. Dan vaksin adalah isu game changer kita, jadi bagaimanapun vaksin harus kita sukseskan sebagai pilihan-pilihan yang tak terelakkan bagi pemulihan ekonomi. Hal yang kedua disampaikan Pak Hidayat yang sangat penting adalah sampai berapa lama pemerintah atau masyarakat akan kuat menahan beban tekanan ekonomi yang sekarang sudah dirasakan. Semua sistem ekonomi, bangunan sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya seakan runtuh dengan pandemi ini. Di pandemi memaksa kita untuk mengubah strategi, kebijakan, perilaku kita. Dan tadi semua kita sudah dengar, apa yang bisa dijawab oleh Pak Menkes adalah kita konsentrasi di dalam pemulihan kesehatan, sehingga diharapkan kecepatan itu bisa menyelesaikan atau memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari sisi ekonomi. Dan kita juga beruntung warga Jawa Barat, kita memiliki pusat-pusat kesehatan yang luar biasa, ada Bio Farma, dan ada Kimia Farma, dan juga ada sejarah yang panjang di Jawa Barat, khususnya di Bandung dengan tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda sudah melakukan vaksin cacar ya. Tahun 1914, vaksin kolera. Saya coba mencari literasi, dan vaksin ini sudah berjalan begitu lama di pemerintahan kita ya. Kita sudah mengalami semua, dan dari hepatitis dan sebagainya, DPT dan sebagainya kita sudah mengalami. Oleh karena itu, imunisasi yang sekarang kita lakukan adalah bagian yang sudah berjalan sebetulnya selama ini. Hanya saja yang membedakan, disampaikan bahwa abad ini kita riuh dengan sosial media, sehingga itu membuat kita gamang. Oleh karena itu, pegangan kita adalah bagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Kusnandi, juga dipegang oleh Gubernur, adalah tanyalah kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah tokoh-tokoh ataupun para ahli di bidang kesehatan. Ada 2 lembaga yang sangat kredibel, satu MUI bagi masyarakat yang ingin berpegangan pada kaidah-kaidah sebagai kebijakan untuk pengambilan keputusan. Sudah diputuskan oleh MUI bahwa vaksin ini halal dan suci ya dalam konteks. Bagi teman-teman masyarakat yang ingin mengetahui kredibilitasnya dari sisi sains kedokteran, BPOM sudah memberikan lampu hijau untuk penanganan darurat dari vaksin ini. Oleh karena itu, kita semua sekarang di dalam satu front yang sama, bagaimana mensukseskan vaksin, ya, dan bisa mensupport dan tetap taat pada protokol kesehatan. Begitu mungkin kesimpulan pertemuan kita, dan kita semua merasa berterima kasih atas kesediaan Profesor Kusnandi, Pak Budi Gunadi Sadikin, dan Pak Gubernur, Kang Yayan, Pak Hidayat yang memberikan waktu kepada kita masyarakat ya, dari manapun kita berasal, dari manapun latar belakang kita, sama-sama
memegang kesimpulan-kesimpulan yang penting, dan kita akan kembali ke masyarakat mulai besok pagi dan mulai mewartakan kabar gembira ini, kabar harapan ini agar bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Semua dokumen yang berkaitan dengan diskusi bisa diunduh di sini. Nanti yang Pak Yayan juga bisa dikirim ya lewat sini biar bisa diunduh oleh bagi yang berkepentingan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda yang masih menemani kita sampai akhir, dan bisa digambarkan Pak Sekda, masyarakat begitu antusias. Di sini juga banyak dari berbagai kalangan, dokter, budayawan, ya, para pengusaha dan komunitas yang terlibat di dalam diskusi ini. Moga-moga ke depan kita bisa memperbaiki ini. Dan yang terpenting dari itu semua, bahwa semoga kita bisa mendapat hikmah COVID, mempersatukan lagi kohesi sosial, memperkuat lagi rasa saling menolong di antara kita. Dan itu memang menjadi kata kunci akhirnya dari seluruh bangsa di dunia. Akhirnya mereka harus memakai strategi modal sosial, dan modal sosial ini yang kita harus tumbuhkan. Tidak mungkin bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan-pendekatan yang sifatnya teknokratis. Pak Simon tunjuk tangan itu. Ya, mau nyampaikan boleh sebelum ditutup. Ini tadi dari sudah organik kan disampaikan ya. Pak Simon ada yang mau nyampaikan sedikit aja, pendek, sebenarnya sudah cukup larut. Itu dibuka dulu mute-nya. Ya. Iya Pak Simon, ada apa? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya sebagai pakar K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ingin menyampaikan bahwa antara dilema ekonomi dan kesehatan itu bisa dipecahkan. Caranya yaitu dengan penyediaan yang banyak pemurni udara antivirus. Jadi seperti restoran, rumah makan, tempat ngopi segala, di situ kan paling rawan karena mau nggak mau masker harus dilepas. Padahal itu adalah sektor pariwisata yang sedang ditunjuk pemerintah juga. Nah, kalau semua menyediakan pemurni udara antivirus, orang-orang yang makan minum di situ aman-aman saja, karena semua napas, baik dari orang tanpa gejala, orang yang COVID, itu akan disedot oleh alat, lalu orang alat dikeluarkan udara bersih. Jadi tidak akan terjadi penularan. Jadi kalau mau lihat videonya juga ada di YouTube, namanya udara pembunuh. Yang kedua itu tadi masih pentahelik, jadi otomatis tidak akan bisa mengatasi pada octahelik. Public figure, dukungan internasional dan filantropi. Di sini saya lihat Menkes melakukan. Terima kasih Pak Simon, terima kasih masukannya. Tadi YouTube-nya bisa di-sharing ya. Jadi sebetulnya pentahelix ini istilah aja. Kami sudah sampai ke multihelix lah. Jadi tak terhingga siapapun kita ajak untuk bersama-sama. Satpam kita ajak, ibu rumah tangga kita ajak, semua. Jadi saya pikir moga-moga kita tidak terjebak di istilah itu. Yang penting spirit yang dibangun oleh masyarakat Jawa Barat ini moga-moga bisa direplikasi, bisa dilihat sebagai satu kesungguhan kita semua bersama-sama di dalam satu perahu menyelesaikan atau menempuh badai yang sama. Apapun yang menjadi ilmu pengetahuan mohon dibagi ya kepada pengambil kebijakan. Di sini ada Pak Sekda, sangat terbuka beliau menerima masukan dari manapun juga. Ada yang menawarkan ekoenzim, ada yang menawarkan macam-macam, diterima untuk didengar. Dan kita semua tentu berupaya untuk ikut berbagi untuk masalah. Terima kasih Pak Simon. Pak Simon orang Bandung ya? Bandung Pak. Oke, nanti kita bisa berlanjut ya diskusinya. Baik, Prof. Kusnandi, terima kasih. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup pertemuan ini, Prof? Soalnya habis ini susah ketemu. Itu mic-nya masih ditutup? Mic-nya masih ditutup, Pak Prof. Oke. Ya, silakan. Jangan takut sama vaksin, takutlah sama penyakitnya. Itu aja saya. Oke, fix. Baik, terima kasih banyak nih. Itu Pak Imam Suryantoko, itu seniman, sudah ketepuk tangan dengan Pak. Baik, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya. Moga-moga pertemuan kita menginspirasi. Kita tahu tadi semua pemimpin-pemimpin kita, ya pemimpin formal ya, itu telah melakukan langkah-langkah yang terbaik. Kita semua adalah pemimpin informal dan kita juga adalah orang-orang yang berpengaruh untuk ikut melakukan perubahan ini. Ya. Sehingga bisa bersama-sama bersama pemimpin formal, presiden dan sebagainya menyelesaikan situasi yang pelik ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Pertemuan ini nanti ada rekamannya bisa diikuti. Ya. Mohon teman-teman saya live duluan ya, live. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak Sekda atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ipong. Terima kasih Bung Melo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Ipong. Ya, terima kasih Pak.